Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parper Reaper. Setelah di episode kemarin, Ji Chuanxiu dan Sterling diberitahu kalau Ga Yingxing telah terbunuh di medan perang. Lalu apa yang akan terjadi pada Ji Chuanxiu? Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan pasukan Ga Yingxing yang akan pergi ke Gunung Batu Kuning. Anak buahnya juga mengatakan kalau Gunung Batu Kuning ada di depan mereka. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut dengan jebakan yang sudah dipersiapkan pihak musuh. Saat Ga Yingxing memerintahkan pasukan untuk menyebar, tiba-tiba muncul anak panah yang menyerang Ga Yingxing dan pasukannya. Kemudian salah satu anak buahnya meminta Ga Yingxing untuk kembali. Sehingga Ga Yingxing pun pergi ke belakang pasukan. Namun saat di perjalanan, Ga Yingxing dan pasukannya langsung dikepung oleh prajurit dari divisi 16 yang dipimpin oleh wakilnya sendiri yang bernama Lei Hong. Namun Ga Yingxing belum mengenalinya. Jadi dia bertanya dengan mengatakan kalau dia Ga Yingxing dari pasukan Timur Jauh. Lalu kalian siapa? Akan tetapi pemimpin mereka tidak menghiraukannya dan memerintahkan pasukan untuk menyerang. Walaupun ada sebagian yang menyuruh Ga Yingxing untuk lari dan mengatakan kalau ini adalah jebakan. Tapi karena Ga Yingxing sudah terkepung, jadi dia dan pasukannya hanya bisa terus maju dan melawan. Saat itu dia melihat pemimpin mereka, dan baru pada saat itu juga Ga Yingxing menyadari kalau itu adalah pasukannya sendiri dari divisi 16. Setelah itu Ga Yingxing berteriak agar Lei Hong datang menemuinya. Kedua pasukan itu lalu bertempur. Terlihat juga beberapa prajurit dari kedua belah pihak yang langsung tumbang. Setelah pertempuran selesai, terlihat Lei Hong berjalan sambil mengamati situasi. Lalu dia mengambil pedang dari tubuh salah satu prajurit yang sudah mati. Kemudian datang anak buahnya dan mengatakan kalau Ga Yingxing lari, yang membuat Lei Hong kesal dan langsung membunuh anak buahnya itu. Di sisi lain di benteng pasukan timur, prajurit yang sedang berjaga melihat Ga Yingxing pulang sendiri dengan luka lalu turun. Terlihat juga kalau Ga Yingxing sudah lemah. Dia lalu terjatuh dari kudanya. Anak buahnya lalu menghampiri Ga Yingxing yang sudah tergeletak di tanah dan berusaha memanggil bantuan. Akan tetapi semuanya sudah terlambat dan Ga Yingxing pun mati pada saat itu juga. Cerita berpindah ke ibu kota dengan prosesi penghormatan militer untuk Ga Yingxing. Terlihat kalau warga sipil ataupun perwira sangat kehilangan atas matinya Ga Yingxing. Mereka satu persatu membungkuk ke arah peti mati Ga Yingxing yang dikawal oleh beberapa prajurit. Di dalam ruangan, Presiden Chansing memimpin upacara pemakaman Ga Yingxing. Dia mengatakan kalau hari ini kita melangsungkan pemakaman nasional untuk Ga Yingxing. Semua perwira lalu memberikan penghormatan terakhir pada Ga Yingxing, termasuk juga dengan Ji Chuanxiu. Setelah itu, Chansing mengatakan kalau Ga Yingxing telah mengabdikan dirinya untuk mengurus urusan militer dan politik selama lebih dari 30 tahun. Chansing juga mengumumkan kalau pengkhianat Lei Hong telah membunuh dan mengkhianati keluarga. Dan mengatakan kalau prajurit pasukan Timur Jauh akan dibunuh untuk menghibur semangat kepahlawanan Ga Yingxing. Setelah itu Ji Chuanxiu pergi ke depan
untuk memberikan penghormatan terakhir secara pribadi kepada Ga Yingsing, sambil mengatakan kalau Ga Yingsing mati dengan buruk, dan bahkan mati tanpa menutup mata. Setelah itu Ji Chuanxiu melangkah pergi keluar ruang upacara pemakaman, dan membuat Changxing kesal karena perkataannya. Sehingga ada beberapa perwira yang mengejek Ji Chuanxiu dengan mengatakan kalau Ga Yingsing telah menyelamatkannya beberapa kali. Tapi dia pergi sebelum upacara pemakaman selesai. Setelah upacara pemakaman selesai, Luo Minghai dan bawahannya sedang berjalan. Lalu anak buahnya bertanya dan mengatakan kalau kau telah memberitahu Changxing tentang Yang Minghua yang menyuap Lai Hong. Kemudian Luo Minghai menyarankan kalau sebaiknya kau menyimpan hal ini baik-baik selamanya. Malam harinya Changxing, Dilin, dan Luo Minghai sedang mendiskusikan tentang pengkhianatan Lai Hong. Luo Minghai mengatakan dengan adanya dua jenderal Luo Bo dan Lin Bing yang mengejar mereka, aku percaya akan ada kabar baik yang datang. Setelah itu Dilin mengatakan kalau ada 25 pasukan di bawah Lai Hong, takutnya akan sulit untuk mengalahkannya. Kemudian Changxing menanyakan pendapat dari Dilin. Dilin lalu mengatakan kalau prajurit pasukan pusat dan pasukan bendera hitam dikirim ke timur jauh, dengan keunggulan mutlak dapat mengalahkan pemberontak dalam 7 hari. Berbeda dengan Dilin, Luo Minghai berpendapat kalau mengirim pasukan pusat dan pasukan bendera hitam hanya akan membuang sumber daya. Changxing kemudian berpikir sejenak, lalu mengatakan kalau Luo Bo dan Lin Bing adalah veteran perang, dan pasukan timur di bawah komandonya juga elit. Jadi seharusnya mudah untuk menangani pemberontakan Lai Hong. Dan memerintahkan Luo Minghai untuk memberitahu mereka agar mengalahkan pemberontak secepatnya. Cerita berpindah ke tempat Ji Chuanxiu yang sedang berlatih pedang. Saat berlatih lalu datang pelayan yang mengatakan kalau Lin Xing datang berkunjung. Lin Qing datang untuk menyampaikan pesan dari Changxing. Dia mengatakan kalau Ji Chuanxiu harus pergi ke Milton untuk menjabat. Dan sesampainya di sana, semua urusan akan diserahkan kepada Komandan Fang Jin. Setelah itu Lin Qing pergi. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan Kardan. Lalu dia teringat kejadian di ibu kota, saat Kardan melempar koin bersama dengan Sterling. Buat kalian yang gak tahu, kalau Lin Qing ini adalah tunangan dari Sterling ya sob. Keesokan harinya Ji Chuanxiu dan bawahannya pergi berlayar untuk bertugas ke Milton. Terlihat juga kalau Luo Jie sedang mabuk laut, sehingga dia diejek oleh Ming Yu dan Bai Chuan, dengan mengatakan apakah kita perlu berlabuh untuk beristirahat dan membeli peti mati. Ji Chuanxiu lalu membantunya dengan menepuk punggungnya. Lalu Luo Jie bertanya pada Ji Chuanxiu, apakah kau mabuk laut juga? Ji Chuanxiu lalu menjawab kalau ada yang lebih menakutkan dari mabuk laut. Sehingga membuat Ming Yu dan yang lainnya menjadi penasaran, dan mereka pun mendekat pada Ji Chuanxiu. Akan tetapi Ji Chuanxiu malah memberi mereka lelucon jorok, yang membuat mereka semua muntah seperti Luo Jie. Setelah itu Ji Chuanxiu mengatakan kalau saudara yang baik harus merasakan penderitaan yang sama. Cerita lalu berpindah ke tempat Lai Hong. Terlihat kalau dia sedang marah dengan menendang kursi dan barang yang ada di sekitarnya. Setelah itu bawahannya mengatakan kalau Lin Bing dan pasukannya akan segera tiba. Bawahannya juga menyarankan agar mereka menyerah, yang membuat dia kembali marah. Lalu anak buahnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lai Hong kemudian mengatakan, jika saja waktu itu kau tidak memunjukku untuk berkolusi dengan Yang Minghua, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Kemudian terdengar suara orang yang tertawa.
Dia adalah Heisha, utusan dari suku iblis. Dia mengatakan kalau aku di sini untuk menunjukkan jalan padamu. Setelah itu cerita berpindah ke pasukan suku iblis yang melakukan penyerangan ke benteng pasukan timur jauh. Tepatnya pada tanggal 11 April tahun 779 kalender kekaisaran. Dijelaskan kalau terjadi pemberontakan di Provinsi Saros Timur Jauh yang menyebar ke ribuan desa dan kota dalam beberapa hari, yang kemudian menyebar ke provinsi lain di Timur Jauh dan menjadi kekacauan terbesar dalam sejarah Timur Jauh. Terlihat juga petinggi dari suku iblis. Lalu ada bawahannya yang melaporkan kalau suku iblis telah mulai pemberontakan. Dan bawahan itu adalah Heisha yang telah menemui Lei Hong sebelumnya. Petinggi itu lalu memerintahkan Heisha untuk terus mengawasi dan mengatakan kalau permainan catur besar ini baru dimulai. Namun setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode 10 ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.